Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari prequel film Mad Max Fury Road yang berjudul Furiosa, A Mad Max Saga yang rilis pada tahun 2024 ini. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang diculik dan dibesarkan oleh bandit ganas di bumi yang tandus di mana manusia saling membunuh untuk memperebutkan air. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Charlie Fraser, dan Anya Taylor-Joy. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Furiosa, A Mad Max Saga. Semoga. Jauh di masa depan, di mana dunia sudah hancur karena ulah manusia dan keadaan alam yang berubah secara drastis, kondisi ini membuat bumi menjadi tandus dan air menjadi sangat langka. Di benua Australia yang sangat tandus, ada satu tempat di mana masih ada banyak air dan tumbuhan yang tumbuh subur. Tempat itu bernama Green Place. Di sana, seorang gadis yang bernama Furiosa bersama temannya memetik buah peach yang sudah mulai matang. Dari kejauhan, Furiosa melihat beberapa bandit bermotor yang berhasil sampai di tempat ini. Sadar kalau tidak boleh ada pihak luar yang mengetahui tempat ini, Furiosa diam-diam mendekat. Furiosa berniat merusak motor para bandit itu. Namun para bandit malah menangkap Furiosa. Mereka menculik Furiosa untuk diberikan kepada pemimpin mereka sebagai tanda bukti kalau mereka telah berhasil menemukan Green Place yang sangat subur dan memiliki air yang melimpah. Di dalam pemukiman, Mary mendapat laporan kalau beberapa bandit menculik anaknya. Mary dan temannya pun bergegas pergi menaiki kuda mengejar para bandit itu. Mereka harus membunuh bandit-bandit itu karena tidak boleh ada satu orang pun dari luar sana yang boleh tahu tentang tempat ini. Mary berhasil membunuh salah satu bandit. Mary kemudian mengambil motor bandit itu. Mary menyuruh rekannya untuk kembali ke Green Place, sementara dia sendiri akan mengejar para bandit yang menculik Furiosa. Mary yang seorang sniper berhasil menembak salah satu bandit dari jarak jauh. Mary pun kembali mengejar dua bandit yang tersisa. Keesokan harinya, Mary melihat dua bandit yang menculik Furiosa hampir sampai di markas mereka. Dari jauh, Mary membunuh salah satu bandit, namun bandit yang membawa Furiosa keburu sampai di dalam markas. Di saat bandit itu akan membawa Furiosa menghadap pemimpinnya, Furiosa melompat membuat bandit itu tercekik motornya sendiri. Furiosa kemudian dibawa bandit yang lain menghadap pemimpin mereka yang bernama Dementus. Orang itu memberitahu Dementus kalau Furiosa diculik dari tempat yang sangat subur yang disebut Green Place. Seseorang yang bernama Organik Mekanik kemudian memeriksa tubuh Furiosa. Dia memberitahu kalau tubuh Furiosa sangatlah sehat dan bergizi. Mereka pun akhirnya percaya kalau Furiosa memang berasal dari Green Place. Mereka lalu bertanya kepada Furiosa di mana letak Green Place itu berada. Namun Furiosa hanya diam saja, pura-pura bisu. Dementus lalu memanggil bandit yang tadi menculik Furiosa. Namun orang itu terluka parah, lehernya tersayat. Dementus bertanya di mana Green Place itu berada. Di saat bandit itu akan menggambar peta, Furiosa menendang bandit itu hingga tewas. Melihat Furiosa tidak mau buka mulut, Dementus menyuruh anak buahnya merawat Furiosa. Besok dia akan membawa Furiosa kembali ke Green Place dengan melacak jejak yang tadi dia lewati. Di luar, Mary menyamar menjadi bandit. Dari belakang, dia melihat badai pasir besar yang akan datang. Malam harinya, bandit yang merawat Furiosa terpukau melihat buah yang dibawa oleh Furiosa. Tiba-tiba dari luar, Mary datang membunuh para bandit yang menjaga Furiosa. Mary lalu mengambil biji buah yang barusan dimakan dan kemudian membawa Furiosa pergi. Salah satu bandit berhasil menembak galon bensin di motor Mary. Di tengah jalan, Mary pun melepas kostum bandit yang terbakar. Dari belakang, Dementus mengajak pasukannya mengejar Furiosa dengan membawa anjing pelacak yang melacak aroma darah Mary yang terluka. Di depan, di balik celah bukit yang sempit, Mary menyuruh Furiosa mengikuti rasi bintang tertentu sebagai petunjuk agar dia bisa kembali ke Green Place. Sementara Mary akan menahan para bandit yang mengejar mereka. Awalnya Furiosa menolak, namun Mary memaksanya karena itu satu-satunya cara agar dia bisa kabur. Mary menyerahkan biji buah yang tadi kepada Furiosa. Mary menyuruh Furiosa menjaga kelestarian Green Place. Furiosa pun akhirnya pergi membawa sepeda motor sendirian. Mary kemudian menembaki bandit yang melewati celah tebing satu persatu. Bukannya kabur, Furiosa yang khawatir melihat keadaan ibunya dari jauh. Karena kalah jumlah, Mary pun akhirnya berhasil ditangkap. Furiosa yang kasihan pun akhirnya mendekati para bandit untuk melihat keadaan ibunya.
Dementus memaksa Mary memberitahu di mana Green Place berada. Namun Mary menolak buka mulut. Dementus akhirnya membunuh Mary di hadapan Furiosa. Singkat cerita, Dementus membawa Furiosa di dalam kandang sambil mengejar bandit-bandit saingannya. Dementus berhasil mengalahkan saingan-saingannya itu, membuat jumlah pasukannya semakin hari semakin banyak. Sepanjang perjalanan ini, Furiosa berkendara bersama seorang kakek tua yang bernama History Man. Tubuh History Man dipenuhi tato tulisan sejarah masa lalu agar dia tidak lupa. Melihat itu, Furiosa pun memiliki ide. Malam harinya, Furiosa menato peta menuju Green Place di tangannya untuk jaga-jaga agar dia tidak lupa. Keesokan harinya, anak buah Dementus melihat flare berwarna merah di langit. Mereka pun bergerak menuju sumber flare. Ternyata flare itu berasal dari seorang warboy. Dementus bertanya kepada warboy itu, dari mana dia berasal? Dementus bertanya apakah dia berasal dari tempat yang penuh dengan tumbuhan dan air yang melimpah. Warboy itu menjawab kalau dia berasal dari tempat yang seperti itu. Tempat tinggalnya bernama Citadel yang memiliki banyak pohon dan air. Dementus pun senang karena dia mengira akhirnya berhasil menemukan Green Place yang dimaksud. Bukannya menuju Green Place, warboy itu mengantar Dementus dan pasukannya menuju Citadel. Sesampainya di Citadel, Dementus melihat pepohonan hijau di atas bukit yang tinggi. Dementus lalu memanggil pemimpin Citadel untuk keluar. Dari atas bukit, muncul penguasa Citadel yang bernama Immortan Joe. Dementus menyuruh Joe untuk bersujud kepadanya. Jika tidak, Dementus dan ribuan pasukannya akan membantai semua orang di tempat ini. Tangan kanan Immortan Joe yang bernama People Eater lalu berkata kalau mereka tidak takut dengan gertakan Dementus. Mereka memiliki warboy yang rela mati demi membela tempat ini. Dan benar saja, salah satu warboy melompat melakukan bom bunuh diri menyerang pasukan Dementus. Para warboy itu percaya jika mereka mati di saat membela Immortan Joe, mereka akan masuk surga Valhalla. Para warboy itu pun langsung melompat meledakkan diri dan bergelantungan membawa pengait menarik motor-motor milik anak buah Dementus. Melihat hal ini, Dementus pun terpaksa mundur. Keesokan harinya, Dementus melihat Warwick milik Immortan Joe memasuki tempat yang bernama Gaston untuk mengambil bahan bakar dengan ditukar air dan bahan makanan. Dementus berniat menguasai Gaston terlebih dahulu sebelum menguasai Citadel. Sore harinya, di saat Warwick itu kembali dari Gaston, Dementus mengerahkan pasukannya untuk menghadang Warwick. Warwick itu pun berhasil mereka rebut. Dementus lalu menyuruh rekannya yang bernama Octobos mengerahkan 10 anak buahnya menyamar menjadi warboy. Singkat cerita, penjaga gerbang Gaston melihat Warwick yang barusan kembali karena diserang oleh segerombolan bandit. Dia bertanya kepada pemimpin Gaston apakah mereka boleh membuka gerbang atau tidak. Awalnya pemimpin Gaston curiga kalau itu hanyalah tipu muslihat. Dia melarang anak buahnya membuka gerbang. Merasa kalau sandiwaranya tidak berhasil, Dementus menyuruh anak buahnya membunuh anak buah Octobos yang menyamar menjadi warboy agar pihak Gaston percaya. Akhirnya rencananya ini pun berhasil membuat Gaston percaya dan membuka gerbang Gaston. Namun hal ini membuat Octobos murka. Di dalam Gaston, anak buah Dementus yang bersembunyi di dalam Warwick keluar dan kemudian membunuh penjaga gerbang. Gaston pun akhirnya dengan mudah bisa dikuasai oleh Dementus. Keesokan harinya, Dementus menyandera pemimpin Gaston, membawanya menemui Immortan Joe untuk melakukan negosiasi. Anak buah Dementus telah memasang bom di Gaston. Jika Immortan Joe macam-macam di dalam negosiasi ini, maka Gaston akan diledakkan. Dementus lalu membunuh pemimpin Gaston di hadapan Immortan Joe. Itu artinya, mulai saat ini, Dementuslah yang menguasai Gaston. Dementus menyuruh Immortan Joe mengirimkan bahan makanan dan air lebih banyak dari biasanya jika ingin mendapatkan bahan bakar. Immortan Joe lalu melihat Furiosa kecil di antara rombongan Dementus. Organik Mekanik menjelaskan kalau Furiosa adalah anak yang sehat dan tidak memiliki cacat fisik. Organik Mekanik yang memiliki kemampuan layaknya dokter sering mengambil darah Furiosa untuk didonorkan kepada bandit yang terluka. Karena tertarik dengan wanita yang sempurna untuk melahirkan keturunan yang sehat, Immortan Joe akhirnya bersedia menerima tawaran Dementus. Setiap 10 hari sekali, dia akan memberikan bahan makanan dan air lebih banyak dari biasanya, dengan syarat Dementus harus menyerahkan Furiosa dan Organik Mekanik kepadanya. Dementus pun akhirnya menyetujui tawaran ini. Furiosa kemudian diantar menuju brankas penyimpanan wanita-wanita yang bertugas melahirkan anak untuk dijadikan warboy. Pada suatu hari, Furiosa melihat salah satu wanita yang sedang melahirkan. Salah satu anak Immortan Joe yang bernama Rictus tertarik dengan rambut Furiosa.
Furiosa yang ketakutan itu pun pergi. Di sini, Immortancho marah melihat bayi yang baru lahir ternyata cacat. Dia menghukum wanita yang baru melahirkan itu menjadi wanita perah yang akan diperah susunya sebagai sumber protein. Malam harinya, sadar kalau Rictus tertarik kepadanya, Furiosa memotong rambutnya hingga botak. Dia menempelkan rambutnya itu, membuatnya menjadi rambut palsu. Di saat semua orang tertidur, Rictus datang menculik Furiosa. Di saat Rictus memegang rambut Furiosa, Furiosa langsung kabur. Rictus berusaha mengejarnya, namun gagal. Furiosa pun berhasil kabur dengan bergelantungan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Furiosa menyamar menjadi laki-laki. Dia bahkan tak ragu-ragu ketika disuruh memperbaiki pengait yang menaikkan mobil ke atas di saat angin kencang menerpa. Melihat keberanian Furiosa yang luar biasa, dia diangkat ke dalam tim mekanik yang sedang membangun Warwick yang lebih besar dan lebih kuat. Beberapa minggu kemudian, Warwick yang mereka buat akhirnya selesai. Orang yang akan mengemudikan Warwick ini adalah jenderal perang yang bernama Praetorian Jack. Singkat cerita, akhirnya Warwick itu melakukan misi pertamanya menuju Gastown. Namun mereka dihadang oleh bandit Mortifiers, anak buah Octopus yang mengkhianati Dementus. Para Warboys pun bersiap-siap untuk bertempur. Mortifiers memulai serangannya. Mereka melemparkan bom-bom ke arah Warwick. Ternyata selama ini Furiosa bersembunyi di bawah Warwick membawa sepeda motor. Akibat serangan ini, motor itu terlepas dari ikatannya. Furiosa pun memegangi motornya itu. Mesin Warwick mengalami kerusakan. Salah satu mekanik lalu turun untuk memperbaiki mesin yang rusak. Dia tidak menyadari kalau ada Furiosa di belakangnya. Sementara itu, di luar, Mortifier masih berusaha menyerang Warwick. Serangan itu membuat sang mekanik tewas. Menyadari kalau dia tidak mungkin kabur, Furiosa membantu memperbaiki mesin Warwick yang rusak. Di luar, para bandit berhasil memburu pasukan Warboy satu persatu. Karena sudah tidak ada lagi Warboy yang tersisa, Furiosa membantu Jack bertempur melawan Mortifier. Dari belakang, Octopus datang menembaki mereka. Furiosa lalu memanah kaki Octopus. Furiosa mengaktifkan bor raksasa yang ada di belakang Warwick. Octopus pun akhirnya berhasil dikalahkan. Furiosa lalu memaksa Jack untuk menurunkannya. Jack pun melempar Furiosa di jalanan dan meninggalkannya. Tiba-tiba Jack berjalan kaki menghampiri Furiosa. Jack memuji kemampuan bertarung Furiosa yang luar biasa. Saat ini, Jack membutuhkan bantuan Furiosa karena dia kehilangan semua krunya. Jack melihat kalau Furiosa memiliki potensi yang besar, namun masih kurang pengalaman. Jack berniat mengangkat Furiosa menjadi muridnya. Nanti, jika Furiosa sudah siap, Jack akan membantu Furiosa untuk pergi kemanapun dia mau. Furiosa pun akhirnya bersedia menjadi murid Jack. Beberapa hari kemudian, Jack dan Furiosa membawa Warwick menuju benteng ketiga Pallet Farm untuk menukar bahan makanan dan air dengan peluru dan bahan peledak. Di sini, Pallet Farmer meminta Jack menyampaikan pesan kepada Immortancho kalau dia muak dengan kelakuan Dementus yang semena-mena. Dia mengajak Immortancho untuk menyerang Dementus yang saat ini menguasai Gastown. Di tengah perjalanan pulang, Jack memberi Furiosa sebuah senjata. Menurut Jack, kini Furiosa sudah siap untuk pergi. Beberapa hari ke depan, Jack akan menyiapkan semua kebutuhan Furiosa. Keesokan harinya, Jack dan Furiosa membawa Warwick ke dalam Gastown. Mereka melihat ribuan anak buah Dementus yang sangat anarkis. Bandit-bandit itu bahkan menjarah semua bahan makanan yang dibawa Warwick sebelum Warwick selesai mengambil bahan bakar. Dementus kemudian datang. Dia menyuruh Jack memberitahu Immortancho kalau dia meminta tambahan pasokan makanan lagi karena yang sudah ada tidak cukup untuk memberi makan anak buahnya. Melihat keadaan semakin kacau, Dementus menyuruh Warwick untuk segera pergi, padahal mereka belum selesai mengambil bahan bakar. Warwick pun akhirnya pergi. Sekembalinya di Citadel, Immortancho murka karena Dementus tidak memberikan bahan bakar sesuai perjanjian. Immortancho menyuruh Jack dan Furiosa pergi ke Pallet Farm besok untuk mengambil semua amunisi yang ada di sana. Mereka berencana akan menyerang Dementus. Malam harinya, Jack memberitahu Furiosa kalau dia sudah menyiapkan semua yang Furiosa butuhkan. Besok, Furiosa bisa pergi. Furiosa lalu mengajak Jack untuk pergi bersamanya, namun Jack hanya diam saja. Keesokan harinya, di tengah jalan, Jack menyuruh Furiosa menaiki mobil yang sudah dia persiapkan. Sementara dia dan semua Warboy menaiki Warwick menuju Pallet Farm. Furiosa pun menaiki mobil mengikuti Warwick dari belakang. Di saat Warwick mulai memasuki Pallet Farm, Furiosa tidak ikut masuk. Ternyata pasukan Dementus sudah menguasai Pallet Farm. Jack menyuruh Furiosa untuk kabur. Dia akan menghadang pasukan Dementus.
Namun Furiosa malah berbalik. Dia membantu Jack menembaki pasukan Dementus dari jauh. Dengan senjata sniper, Furiosa menembaki anak buah Dementus satu persatu. Dementus kemudian membalas dengan menembakkan bazooka. Furiosa pun terlempar. Jack lalu menghantam menara tempat Dementus berdiri. Serangan ini membuat Ballet Farm akhirnya hancur lebur. Beruntung Furiosa berhasil selamat. Furiosa kemudian membawa Jack kabur menggunakan sepeda motor. Furiosa dan Jack lalu menaiki mobil yang ada di luar gerbang. Dari belakang, Dementus dan pasukannya menggunakan mobil monster mengejar mereka. Dengan kecepatan tinggi, Dementus akhirnya berhasil mengejar Furiosa. Di saat Furiosa akan menembak, Dementus memepetkan mobilnya menggilas tangan Furiosa. Dementus lalu menabrak mobil Furiosa hingga terbalik. Dementus pun akhirnya berhasil menangkap Jack dan Furiosa. Dementus emosi karena mereka berdua telah menghancurkan Ballet Farm yang sudah susah payah dia rebut. Dementus lalu mengikat Jack, ditarik dengan motor dan dibawa berputar-putar. Dementus memborgol tangan Furiosa yang terluka, memaksanya melihat para bandit menyiksa Jack hingga tewas. Sore harinya, di saat Dementus sudah bosan, dia melihat Furiosa kabur meninggalkan tangannya yang putus. Hanya dengan satu tangan, Furiosa mengendarai motor menuju suatu tempat. Keesokan harinya, ternyata Furiosa kembali ke Citadel. Furiosa melapor kepada Immortanjo kalau Dementus telah menguasai Ballet Farm. Kaki tangan Immortanjo pun tidak percaya karena mereka melihat Gastown yang terbakar. Furiosa menjelaskan kalau itu hanyalah pancingan agar Immortanjo dan pasukannya pergi menuju Gastown. Padahal Dementus dan pasukannya akan datang menyerang Citadel dari arah Ballet Farm. Immortanjo pun akhirnya percaya dia akan membawa pasukan pura-pura pergi menuju Gastown. Di jalanan, anak buah Dementus melihat pasukan Immortanjo bergerak menuju Gastown. Dementus pun mulai bergerak mendekati Citadel. Pasukan Immortanjo kemudian berbalik. Pertempuran pun akhirnya tidak dapat dihindari. Pertempuran ini berlangsung selama 40 hari. Selama itu pula, Furiosa membuat tangan prostetik untuk menggantikan lengannya yang putus. Furiosa juga memotong rambutnya hingga botak. Karena semua kendaraan sudah dipakai, Furiosa turun ke medan perang menggunakan kendaraan meski tanpa satu roda belakang. Sesampainya di sana, para Warboy mengambil roda dan bahan bakar yang dibawa Furiosa untuk mengejar Dementus yang kabur. Mendengar Dementus masih hidup, Furiosa mencuri satu mobil yang masih prima untuk mengejar Dementus sendirian. Furiosa kemudian membunuh anak buah Dementus dari jauh. Dementus pun akhirnya mengajak anak buahnya untuk berpencar. Furiosa fokus mengejar Dementus. Ternyata orang yang dia kejar bukanlah Dementus. Bandit itu kemudian terperosok masuk ke dalam pasir hisap. Furiosa pun langsung berbalik. Dia melihat Dementus menggunakan motor memasuki badai. Keesokan harinya, Dementus terbangun di dalam tendanya. Dia melihat roda motornya telah hilang. Dari belakang, Furiosa muncul. Furiosa juga melucuti semua amunisi milik Dementus. Dementus pun akhirnya kabur. Dari belakang, Furiosa mengikutinya menggunakan mobil. Dementus pun akhirnya menyerah. Furiosa lalu mendekati Dementus. Furiosa berkata kalau dia akan membalas perbuatan Dementus yang telah menghancurkan hidupnya, membunuh ibunya, dan juga membunuh Jack. Furiosa berkata kalau dia tidak akan membunuh Dementus. Ternyata, di dalam Citadel, Furiosa mengikat Dementus dan menanam biji buah peninggalan ibunya, memanfaatkan tubuh Dementus yang dijadikan pupuk kompos. Beberapa bulan kemudian, Furiosa membantu wanita-wanita istri Immortanjo untuk kabur menuju Grand Place, nyambung ke film berikutnya guys. Dan berakhirlah alur cerita film Furiosa A Mad Max Saga ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jadi cowok jangan nolep. Furiosa yang cewek aja di saat remaja bisa jadi mekanik membuat Warwick. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.